Waktu gitu naik motor, lah itu gak kuat motornya, terus jatuh ke belakang seperti sapu lidi gini, cerok. Ya lama-lama tuh yang kita kok bang, misalnya kok begini ada darahnya. Ibu sama bapaknya udah dibuat bertikai. Gak pernah atur. Marah ya? Ayo, gak boleh. Ajar gak munculin aku. Mbak Tutuk itu baik apa jahat? Jahat. Oh. Bapakmu tetap bisa mengendalikan kendaraannya. Hanya ibumu ada yang menariknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Nggak bisa berkata apa-apa, lega aja. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kasus-kasus gaib yang telah diungkap di Mata Langit. Untuk kita ambil pembelajarannya. Untuk itu kali ini sudah hadir di Markas Mata Langit keluarga dari Kebumen. Ini adalah Bapak Sudarmo, ini Ibu Robiah, dan ini putri tercinta Mbak Sudarsih. Dipanggilnya Mbak Darsih ya. Mbak Darsih ini kerjanya di Hong Kong. Sudah menjadi fans Mata Langit sejak 3 tahun yang lalu. Nah, Mbak Sudarsih ini karena ingin membawa ibunya berobat, dia rela untuk meminta cuti kepada majikannya. Iya, dan alhamdulillah Dikasih lancar. Jadi sebenarnya Mbak ini belum boleh cuti, belum habis kontraknya. Belum. Nah, terus Kan aku bilang ke Panglima Oktober finishnya. rencana Saya mau coba-coba Oktober. minta cuti. Alhamdulillah dikasih. Bilangnya gimana ke ininya? Ya apa adanya, Majikannya? mau ngobatin ibu ke sini. Jadi majikannya mengizinkan. Nah, apa alasan Mbak Darsih membawa ibunya ke sini? Ya kan awal mula ibu saya kan cerita ada kencing sama BAB keluar darah. Terus kan badannya dulunya kan 65 kilo, sekarang 45 kilo. Saya kan pikirannya ngebleng, udah nggak karuan pikirannya. Turun 20 kilo, Ibu? Iya, lebih ya. Masya Allah. 20 lebih. Terus kan cerita kalau tidur nggak tenang, kadang kalau nggak dibangunin nggak bangun, kayak ditindih gitu. Ayah, ibu sama aku sama. Ada mimpi ketinggian gitu? Awalnya aku dulu 3 tahun yang lalu Oh gitu. pernah muntah darah juga 2 kali Di rumah. di Hong Kong, posisi di Hong Kong. Jadi tadinya dia yang pengen berobat Panglima, tapi kalau Iya. mendengar keluh kesah ibunya, dia mengalah gitu. Ibunya yang didahulukan pengen diobatin gitu. Saya insya Allah kuat. Oh iya, semangat Mbak. Insya Allah ada berkahnya karena memperjuangkan orang tua ya. Maaf saya mau nanya Ibu. Nah kalau Ibu, apa Ibu yang dirasakan? Yang dirasakan nih perutnya sakit pada melilit gini, sama buang air besarnya tuh susah. Kalau kencing ya lancar. Kencing. Katanya awalnya 4 tahun yang lalu pernah naik motor di bonceng Bapak, jatuh terduduk, posisi terduduk ke belakang gitu. Apa ya kalau bahasa Jawa geblak ya gitu. Geblak. Nah sejak itu terus apa Biarin. kesemutan, terus mulai deh keluhan-keluhannya. Iya. Ceritakan Bu kejadiannya gimana dulu tuh? Kejadiannya waktu gitu naik motor, lah itu gak kuat motornya, terus jatuh ke belakang seperti sapu lidi gini, cerok. Gitu. Astagfirullahaladzim. Gak bisa bangun, mati rasa gitu di tengah gini. Salah. Jalan saya lama gitu. Tapi aku biarin, nggak urut, nggak ke dokter, nggak, pokoknya biasa kerja gitu selama 4 tahun. Dibatan lah. 4 tahun gitu. Ibu nggak dirasa? Tidak dirasain. Kerja Ya, terus ya, sebagai apa? Kerja keras biasa. Kerja keras ya, Tani. tani, yang Ya, kalau di kampung kan cari kayu, kayu, terus rumput, terus bikin macam-macam gula, lah gitu. masak gitu. kerja biasa berat itu niku. Katanya ini juga bikin gula apa? Gula kelapa. Gula kelapa, gula Jawa. Ada piara Gula kambing, merah. jadi cari rumput buat kambing. Oh, dari rumputnya untuk kambing. Iya. Nah, terus sampai Ibu akhirnya merasa aku nih kayaknya harus diobatin ini. Itu ketika apa? Ya lama-lama tuh yang kita kok buang air besarnya kok begini, ada darahnya. Itu keras gitu. Kalau ke dokter dibilang apa sama dokter?
Dokter katanya ada benjolan, mungkin dia kanker. Gejala kanker ya katanya gitu ya. Diobatin, dikasih obat Dia sama dokter? dikasih. Tapi belum ada perubahan. Belum. Terus katanya yang ibu mimpi dilangkahin sosok tinggi besar sama dibekap tuh gimana ceritanya bu? Ya gitu, tiba-tiba seperti nggak bisa gerak gitu. Lagi tidur Lagi posisinya? tidur, saya kan mimpi seperti itu gembur-gembur gitulah. Kayak nggak sadar, kalau nggak dibangun nggak sadar terus gitu. Ada 4 kali kayaknya Wah. Jadi mimpinya. mulai bengkak itu yang dibilang pembengkakan itu saluran pembuangan itu semenjak mulai jatuh itu ya. Iya, sejak jatuh itu. Sebelum jatuh belum ada. Enggak, belum. Enggak ada. Enggak Ibu, pernah. Iya. yang dilangkahi itu ibu kelihatan nyata ya? Sosoknya seperti apa? Bisa lihat ibu? tinggi besar. Rasanya di atap mau itu mau turun ke Dilepatin saya, lah. mau anjak itu Jadi saya mau memang kalau diajak saya lihat ini gitu. makhluknya seperti siluman serigala gitu. Jadi apa namanya kayak wolf gitu ya. Sering ada 4 kali itu. Itu terlihat seperti itu. Habis itu ada kayak manusia kurcaci juga, makhluk siluman kurcaci yang nempel di badan, siluman nenek-nenek. Ada beberapa sih yang mengganggu dan siluman ular saya lihat. Ada 4 sosok ini gitu, yang menempel di badan. Itu mengikuti ibu ya? Menempel. Oh lagi kalau gitu kan saya gitu gembor-gembor nggak kerasa gitu. Gembor-gembor itu apa? Teriak-teriak. Oh teriak. Buka boteng. dibangunin nggak bangun. Dibangun nggak Posisi bangun, nggak pas sadar gitu. Sering ada 4 kali, 5 kali. Seperti inilah. Ngikut. Saya sikap gini. Nanti akhirnya kan nggak bisa Nafas. napas. Seperti sadar, seperti nggak Nggak sadar, bisa tapi bergerak, sadar gitu. gitu. Jadi itu dalam keadaan tidur setengah sadar bu kayak dibekap makhluk itu teriak-teriak nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bisa mengatur teriak gerak. napasnya Napas mau sesak, nggak sesak bisa. makanya. Kenceng gini lah seperti tekek tuh. Napasnya sampai sesak. Iya. Terus katanya pernah ada kemasukan ular di rumah. Ular masuk di rumah. Itu pas waktu ditanya Panglima kan katanya nggak ada. Lah setelah telepon, oh iya pernah ada. Baru Masuk ke ingat. dapur sebelum ibu sakit. Iya, iya. Ya tapi nggak diusir juga, nggak dibiarin. Pak anak ada ular Pak men, bisa mau. Biar. Tapi akhirnya hilang sendiri atau Belum gimana? sendiri Iya, kemana? Biar sendiri. Dan saat ini terlihat pocong juga ya. Kalau saya lihat ini campur sini, ada dari tempat yang jatuh dan ada Dari juga tempat yang jatuh. dan Tempat posisi kecelakaan itu loh yang Iya, bapak. itu ada di bukit ya Pak? Iya. Posisinya apa di mana pas jatuh itu? Di jalan. Di jalan kan di situ Jalan sering rata memang apa jalan? jalan nanjak, Jalan nanjak. Rata nanjak akan nanjak. Oh. Kan di situ Belok. sering, di situ memang sering kecelakaan di Sering situ. di- Iya iya. Oh posisi belokannya. Tapi di Ya, situ belokan. ada Belokan. Belokan nanjak, itu lo lagi nanjak bukan turun nanjak. Tempat Bahaya loh, itu ada kan hati-hati. belok akan nanjak, tapi rata akan nanjak. Di Ini situ motornya sering kuat. tapi ada jembatannya di situ nggak? ada Ada jembatan di situ. Ya? jembatan Kecil. kecil. Iya, 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 iya. benar. Bu, Jembatan itu kecil. namanya jembatan Di mana sih? Bu, Jembatan apa namanya? Ijab. daerah apa namanya? Iya. Kebumen ya? Subuk. yang ngarep Jamini. Jamingin. Ya. Namanya Sosialisasi. tutukan. Desa apa tuh? Desa Serati, tapi Desa memang Serati. rawan, sering rawan. Rawan Sering banget. kecelakaan Ya, sih. saya lihat di situ kayak ada jembatan kecil gitu. Kayak ada perbukitan Pernah ya, kecil pernah juga. ada yang Iya, meninggal iya. di situ. Iya, benar. Iya. Katanya pernah ada yang kecelakaan meninggal di tempat. Iya, saya dari atas Sering. lari ke bawah sana Sering. serotut sering. Di situ remblong ke sana Sering. ke sawah. Ya Allah bu, Karena di bawah situ ada siluman buaya juga. Iya emang di situ. Di sumber air. Airnya Ada sumber dekat air Siluman buaya. yang nggak pernah itu. jadi mau ada makhluk yang mengganggu dari tempat kecelakaan. Terus ada dari arah mana lagi? Dari ada orang yang nggak suka juga dengan keluarga bapak itu. Ada yang sirik, dengki gitu. Jadi lebih dari satu arah ini. Ada 2 arah nih yang terlihat. Jadi dua-duanya hampir seimbang sih. Kekuatannya. Kekuatan energinya yang saya rasakan seperti itu. Gitu. Kalau yang satu memang mau biar ibu sama bapak ini biar dibuat bertikai. Gak pernah Ribut. atur. Ribut Oh, terus. Ribut mulu. Iya. Berantem terus. Anaknya Kayak yang nggak pusing nyambung ini gitu. gimana mau Kayak nggak ngelerain nyambung itu gitu, ya. mau Mau ngomong, pergi iya, bawahnya. nggak terutama nyambung. Ya emang bapak ini susah kalau bawahnya- diajak bicara maunya yang Kayak- dibilang gini ke sana gitu. Jadi saya kesuh gitu. Ini Nah, Marah. Bentrok. marah. Oh, Bentrok. bentrok. Tapi pada dasarnya ibu nggak seperti ini sebenarnya, nggak mudah marah. Ini belakangan ini jadi mudah marah ya. Oke, kita akan
menelisik lebih jauh nih arah gangguannya. Ayo Mbak. Assalamualaikum. Siapa kamu? Jangan-jangan yang di tempat kecelakaan ya? Itu kali kecil ya, bukan sungai besar. Sumber tapi nggak pernah habis. Nggak pernah habis. Kayak Sumber mata air. gitu. Di atas, di bawah ada. Nggak pernah habis itu Dua. seumur hidup tuh air itu. Yang di atas juga ada, yang di bawahnya itu ada. Maaf. Waktu jatuh. Waktu jatuh ya? Iya, tempat jatuhan itu. Nah, Berarti kamu yang menyebabkan ibu jatuh, apa gimana? Kepelarak. terpleset. Jatuh gitu, nyusut. Apa namanya? Kepelarak itu bahasanya. Jatuh gitu ya intinya. Ibu sama saya yang tulang ekornya sakit. Loh, Mbak juga sakit. Saya sekarang juga lagi sakit. Tapi tulang Mbak ekornya. kan nggak pernah jatuh kayak ibu nggak? Pernah, tapi ya nggak dirasain. Pernah posisi duduk, pernah posisi gini ya juga. Allah. Kan tempatnya jalannya gini sih di gunung. Posisi Mbak pernah jatuh itu sama dengan posisi ibu jatuh apa beda tempat? Beda tempat. Oh, oke. Tapi pernah sih. Ya, kenapa tulang ekornya? Apa? Tidak di posisinya. Terbentur. Ya kalau tulang ekor terbentur kan memang bahaya loh Bu, kan bisa kena saraf. Tapi itu kayak diginiin terus. Tulang ekornya diapain sama kamu? Kikem tulang ekor mengalami benturan makan dan itu akan dirasakan beberapa tahun kemudian. Oh, jadi memang efeknya tuh nggak langsung dirasakan saat Iya, itu, makanya ibu kan diem-diem aja nggak cerita. Baru sekarang rasa sakit banget. Kok gitu ya? Memang begitu? Apa itu karena skenario kamu? Dan memang seperti itu siapapun sing tiba sing mengenai tulang ekor Ya. maka beberapa tahun kemudian dia akan merasakan tulang ekor terasa sakit itu. Iya ya. Jadi efeknya itu baru dirasakan beberapa tahun kemudian. Jadi jangan disepelein nih kalau ada netizen mungkin yang jatuh tulang ekornya kena, itu harus diwaspadai betul. Apa alasannya ganggu ayah saya? Ibu, ganggu ibu kan dia? Ya kan, ya ayah sama ibu kan jadinya. Cilik mempermainkan Cah cilik. Saya kurcaci. Ada makhluk kecil di sana, kurcaci. Itu yang jahil. Jahil dia. Yang dilakukan apa? dolanan sing ora ketok karo manusia. Lah iya, yang dilakukan yang nggak kelihatan tuh apa, tiba-tiba gasnya bapak bergerak sendiri atau gimana kok sampai jatuh? Motornya digoyangin dalam posisi nanjak. Kurang ajar ya. Alasannya kenapa kok dijailin? Suka dengan keusilan. Oh, memang Jahil kamu. Tapi kan efeknya kamu nggak ngerti. Itu udah membuat orang menderita loh. Memang itu keinginan Jahat berarti kamu. Jahil tapi bikin orang menderita. manusia sing lewat dijadikan dolanan. Berarti termasuk penyebab kecelakaan itu mereka ini. Tapi biasanya orang pendatang, bukan orang asal situ. Kebanyakan pendatang yang kecelakaan, yang Oh. meninggal gitu. cerita orang tua itu kan di lokasi itu ada anak kecil 2 gundul-gundul, gue sering ganggu sering Nongol dia, memperlihatkan diri, memperlihat seperti penampakan. pernah nyimpang jalan Tiba-tiba menyeberang. Dia menyeberang. Artinya Sering kejadian. sekarang masyarakat setempat udah sering melihat gitu kan? Iya sering. Berapa ada. Kamu yang sosok dilihat masyarakat itu ya? Wakung lari bolak-balik. Loya Melayu bolak-balik, apa di jalanan dianggap itu taman, padahal itu jalan raya, kan bahaya itu. Nah ini mbaknya nanya, kenapa selama ini korbannya orang luar, sedangkan beliau kan orang daerah situ?
Kok kamu ganggu juga? Tapi ya orang popo. Bapaknya orang popo, lo ibune sakit. Orang sampai mati. Ya nggak mati tapi kan jadi gini kurusan. Orang sampai mati. Benar. Kalau korban yang meninggal memang sudah banyak. Banyak. Belum atas lagi terus rimblong. Demplok itu apa? Rimblong belum. dari atas turun, Ya turun sih, nanjak Berarti turun, tinggi ya? udah Berarti nanjak tinggi. turun tuh meng. Apa motifnya apa kok kamu ngambil nyawa orang-orang itu? Dijadikan apa? Dijadikan permainan. Tumbal. Permainan ben anak tontonan. Kurang ajar ini, dijadikan permainan. Iya. Biar ada tontonan katanya. Biar ada tontonan mereka katanya. Kamu apa hubungannya dengan siluman buaya dari tempat itu? Jika penduduk sekitar mengalami kecelakaan, mungkin hanya sakit-sakit saja. Tak seperti orang luar yang mengakibatkan kematian. Kenapa kok begitu? Alasannya apa? Jarai beda, amisi yang beda. Lah iya, kamu nggak mau ambil darah orang yang daerah situ, jadi cuma dibuat kecelakaan tapi nggak meninggal. Kalau orang luar atau pendatang, kenapa kok dibuat meninggal? Yang amisi Dimakan. Untuk minuman atau makanan Enggak. kamu? Itu apa? Oh iya mbak, diminum mbak. Dibuat pesta sama dia nih. Aku pengen tahu ya, apakah setiap orang pendatang yang lewat situ kamu ganggu? Ada nggak yang lewat situ yang kamu nggak bisa ganggu? Oke. Yang seperti apa? Ini biar buat pembelajaran nih orang kalau lewat situ biar gimana gitu. Kalau orangnya berdoa, kamu ganggu nggak? Ganggu, makanya ojo berdoa. Menyerumuskan ya. biar dia seneng kalau nggak berdoa. Donga jarene. Ben iso diganggu nek donga berarti ganggu. Berarti kan kudu donga. Kualik deh. Dia sengaja gitu, pikir-pikir kita bodoh ya. Siapa? Kowe ora ketok. Saya Pak Ibu. Kamu nggak ketok-ketok kan memang kamu di Hong Kong ya mbak? Nah, kenapa memang? Dia kerja memperjuangkan keluarganya di negara orang. Dolanan lain. Waktu kecilnya kamu suka main daerah Air. situ? Aku suka air. Iya. Emang mbak suka main di situ? Iya. Oh. Berarti kamu pernah lihat dia waktu kecil? Nggak jujur, nongkrongnya ke sungai, ngomong sendiri, nangis sendiri gitu. Oh. Tapi rasanya nyaman. Aku tawa. Ketika suatu saat mbak merasa kesepian, Nyari air. Saat ini yo nangis-nangis dewe. Iya. bagus lah nangis sendiri daripada curhat sama orang malah. Daripada gila. Mending nangis sendiri. Nangis sama Allah ya sambil curhat. Tiap hari nangis. Kamu kok tahu sih? Waktu kecilnya dia di sungai itu kamu lihat? Ya urip ning banyu uripku. Iya, kamu tinggal di situ ya. Nah, kamu belum jawab hubunganmu dengan siluman buaya itu apa? Apa urusanku? Ya, ya pengen tahu kan sedang menelisik akar permasalahan ibunya di sungai itu kan. Kan hubunganku. Kamu mesti saudaranya, keluarganya. Sebangsa Sebangsa tapi tidak satu kubu. dia Oh. Kamu yang jahil, kalau buaya itu nggak jahil. karena sebelum terjatuh bau itu Sebelum ibu jatuh, ibu sempat bau ada yang aneh nggak bu? Yang kamu maksud bau itu di mana? Di rumahnya? tempat kau terjatuh. Oh, di tempat Apa, itu. Bu? Di jalanan Lewat- itu loh. Lewat nongol pernah mambu apa amis itu. Atau wangi atau mambu. apa? Kabel konslet. orang apa?
nggak ngeh mungkin, nggak perhatian Tahu itu. apa memang. Emangnya ada apa? Iya, mampu apa? Seperti mampu bakaran. Iya mbak, kayak ada Bakaran kabel. benda kebakar ya? Aku kalau diomong sering malah. Oh, yang sering tahu malah bakaran mbak. kabel. Oh, iya, dia senyum tuh mbak. Terus badan aku punggung nih gatal. Terkadang gatal. Jauh bodoh hai. Sejenis seperti bangsaku. Yo tapi bukan golonganku. Berarti mbak juga ada yang ganggu nih ya? Makhluk gaib yang ganggu mbak, tapi bukan grup kamu. Kok bisa ya dia nyampe ke Hong Kong? Dari Tadi mana? aja aku gatal-gatal nih punggungnya loh. Pas menuju ke sini. Iya, semalaman gatal nggak jelas itu. Entah tengok-tengok kan di musola ada cermin. Ya nggak ada panu, nggak ada apa, tapi gatal aja di punggung ini. Kenapa kok gatal punggungnya mbak Darsi? Ojo takon Ya mana tahu kamu ngerti. karena bukan dari golongan. Ada makhluk yang mengganggu juga, tapi bukan dia. Bukan grup. Emang kalian tuh punya grup beda gitu ya? Kisah masa lalu. Beda jalur mbak. Ya udah kita fokus lagi ke masalah ibu ini. Emangnya ibu ini apa punya kesalahan gitu sehingga kamu mencelakai ibu dan bapak? Senang naik dolanan. Kalau aneh kan ya, orang lewat situ tapi berdoa berzikir gitu, yang kamu rasakan apa? Menjauh. Menjauh. Dia nggak mendekat. Ya udah berarti ini biar nanti lain kali nih bu ya, kalau lewat situ jangan lupa berdoa bu ya, minta perlindungan terus sama Allah itu. Ojo berdoa. Setan menghasut, jangan dengar bu. Iya, soalnya kalau ibu berdoa kamunya jadi nggak bisa mendekat kan. Nah makanya dia pengen supaya bisa terus ganggu. Terus yang Jika mau berdoa ning dhuwur ning makame. emang ada makam di situ? Iya, dekat kuburan rumah saya nih. Oh, Dekat banget. Iya. itu makam Enggak. siapa? Makam desa. Leluhur daerah situ. Ya, Iya. Oh. Satu desa Sesepuh cuman situ kuburannya mungkin cuman ya? Satu. Enggak, memang kuburannya hanya di situ. Di desa itu. Pemakaman umum. Pemakaman umum. Ya. Kalau berdoa mah nggak harus ke kuburan kali, di mana-mana juga bisa berdoa. Banyak wong berdoa. Emang sering datengin orang kuburannya? Ya, lumayan ramai sih. Pesembuhan sih caranya gitu. Kembali ke masalah ibu, itu siapa makhluk yang melangkahi ibu tinggi besar dan membekap sampai sesak napas? Golongan Hmm. tidak akan mau tapi golonganku sing luwe akeh. Apa itu yang bikin badan aku gatal ya? Soalnya aku kadang ini tangan, kaki berasa kayak ada bulu-bulu, tak singkirin nggak ada, tapi kayak ada bulu-bulu nusuk-nusuk ke kulit gitu, gatal. Kayak ada bulu kucing apa bulu anjing gitu loh. Kan nggak ada bulunya. Tadi kan Rasanya gitu. ya kalau yang Panglima lihat ini sosoknya memang berbulu ya. Terus kayak Memang selalu diikuti kau sing ireng. Apa itu yang bikin aku kalau malam sesak nafas tidur, yang kayak kucing kayak anjing itu? Iya. maksudnya kayak kucing kayak anjing tuh gimana? Maksudnya sepenglihatan aku tuh kayak kucing tapi besar, kayak anjing tapi kecil. Iya. Sejenis apa ya? Siluman ya kayak gitu. Nggak bisa Iya. deskripsikan. Warnai Iya. Hitam. Ada moncongnya, Mbak lihat. Matanya merah. Ya nggak memperhatikan tapi Yang jelas ya, sosoknya sepintas hitam kayak gitu. kayak kucing atau anjing. Kalau naik ke dada aku sesak nafas Oh, Mbak dinaikin di dadanya. 2 kali. Astagfirullah. Terus aku duduk berdoa, itu udah nggak sesak nafas. Abis itu tidur lagi, ditindih lagi, duduk lagi sampai pagi. Akhirnya aku tidurnya duduk. panas tau. Iya, kayak panas dalam. Sini sering sesek di ulu hati. Nanti kalau
Misalkan Mbak mengalami kejadian itu, Mbak harus banyak-banyak doa, Mbak. Iya, sampai saya tak belain berzikir sampai terus bener. ketiduran. Dolan maning ning banyu. Air apa? Itu yang tempat Mbak suka menyendiri. Dia kan posisinya di Dekat situ. kuburan sih, di dekat sumber juga. Ini Saya nggak tahu kenapa kalau lagi nggak jujur tuh Maksudnya bawaannya nggak pengen jujur itu gimana? kayak Ya, nggak pikirannya apa ya, kredit, nggak gitu. tenang gitu, pikiran Lagi lagi galau. sedih. Oh, oke. Saya sukanya menyendiri ke tempat yang ada sumbernya, yang pasti ada air. Ya kalau lagi gelisah, lagi Iya, sedih. nggak tahu ngomong sendiri, jawab sendiri, kayak ada yang ngobrol gitu, tenang bawaannya. Jangan-jangan kamu yang ngobrol sama Mbak tuh waktu dia sendiri. Air. Oh iya Mbak. Berarti aku kalau tanya jawab sama siapa? Ya dia. Makanya dia mengharapkan Mbak datang lagi. Kok lama nggak kelihatan katanya. Tapi Mbak bilang aku nggak mau temenan sama kamu. Ya kalau tahu mah nggak mau aku mah. Tempatnya memang di antara kuburan sama sumber di pertigaan sungai. Tempate golongan Itu sumbernya yang terusan yang Bapak jatuh. Kecelakaan. Terusannya. Oh sumbernya. iya ya oke. tempate para dedem. Terus remitnya itu ada ngikut sampai Hongkong gitu? Oh lain lagi yang ikut di Hongkong. Beda. Yang mengikutimu dari kisah masa Oh iya ya. Berarti mungkin ada unsur sihir ya, makhluk kiriman yang ikut ke Tapi Hongkong. yang di tempat kadang aku menyendiri itu nggak jahil kan? Ya ini dia. Ngikutin. Jika kamu merasa terusing, kau takkan datang kembali. Mbak merasa senang kan, tenang di situ. Iya. Kata dia kalau Mbak merasa terusili, nggak mungkin kamu datang kembali. Tapi Mbak kan di situ-situ Udah mulu. nggak pernah sih. Ah. Kan sekarang di luar mulu. Tapi Iya, kalau iya. di luar ya nyari air. Yang pasti airnya itu yang bunyi, yang entah air terjun, entah Kericik. air laut gitu. Tapi kalau airnya tenang nggak suka aku. Hmm. Gitu. Kadang ya gitu menyendiri, milih kalau libur milih menyendiri, ngobrol sendiri, nangis-nangis sendiri gitu, habis itu tenang, pulang gitu. Kenapa kok dia sukanya ke sumber air? Pantas saja kau orang itu Pantesan kamu nggak kelihatan. Oh. Orang kamu di Hongkong. Saya pernah marah sih, pernah marah gini, itu kan batu buat tongkrongan aku. Sama bapak aku dikepuk. Batunya diambil, saya marah, nggak tahu kenapa kayak marah aja, itu kan tempat aku duduk, tahu-tahu sama bapak dikepuk buat itu loh, buat bangun rumah, batunya masih ada sih, cuma tinggal sedikit. Apa dipecahin gitu batunya? Iya, saya rasanya kayak marah, itu kan tempat aku, kalau aku Duduk. sedih ke situ. Walah. Nggak tahu, kayak sebel aja tahu. Terus dipakai untuk apa? Bangun rumah, batu itu? Ya, Iya, Mbak. bangun rumah. Apa ada kaitannya dengan batu itu? Makhluk-makhlukmu itu apa benar di tempat batu itu? Kayak gorila ya Mbak ya? Iya, ini Panglima ya, makhluknya ini. Allah Akbar. Tadi itu peralihan di antara yang bocah kecil tuh pindah ke makhluk yang berbeda. Kayak anjing lagi kencing bukan? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Itu kakinya naik, itu yang belakang. Iya kalau anjing kencing kayak gitu Mbak. Iya, kamu kurang ajar ngencingin aku. Aku mengencing dirimu. Siapa Siapa? aku? Oh, itu Boni. Mbak Darsi. Dan Apa ini? Ren? Aku mengencingi dirimu katanya. Mbak Darsi yang dikencingin. Itu Boni cengking. Tapi Mbak nggak merasa. gatal. Oh, astagfirullahaladzim. Yang dia gatal itu rupanya itu kencingnya si makhluk ini nih. Kurang ajar ya. Emang salah Mbak Darsi apa? Kok jahil banget kamu? Nggak sopan. Karena membawa ibunya berobat. Ini aku pernah tidur bau kencing, peran saya nggak mimpi basah, nggak kencing tapi Bau pesing? Bau pesing, iya. Itu posisi di Hongkong. Iya. Itu kencingmu rupanya ya? Masuk mendadak. Tak cium-cium bantalnya, selimutnya, spraynya, bajuku, taunya takut ada yang bau kencing. Enggak bau, tapi saya hidungnya bau kencing. Tak cium-cium lantainya, mana yang kencing kok aneh gitu. Dan majikannya juga nggak ada piara kucing? Enggak. ada. Nggak ada. Ayo kasih penjelasan. I love you, baby, and if it's quite alright, I need to, baby, to warm these lonely nights. I love you, baby.
sama Mbak Darsi? Jangan mau Mbak dicintai setan, Mbak. Mbak maaf, Mbak udah nikah? Udah 2 kali. Oh, sekarang posisi single parent? Dan nikah lagi. Oh, ada suami berarti? Nah, yang Oh, di Malaysia itu yang suami yang kedua. suaminya kerja jadi TKI di Malaysia? Berarti LDR ya? Kamu memanfaatkan situasi ini ya? Karena dia jauh dari suami? Sering merasakan tindihan itu. Iya, sering sesak nafas. Ketindihannya udah berapa kali? Sering. Sering banget? Tapi perasaan saya kalau mau tidur doa dulu kok, ada pikiran juga kok. Kok bisa kamu ganggu orang dia sudah berdoa? Ayahnya apa? Kok kamu bisa-bisanya ngomong gitu? Ya tidak. Hatinya nggak mengerti. Mbak kalau doa bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Ya kayak doa dikir, doa mau tidur gitu. Oh, tapi harus tahu artinya sebaiknya ya. Saya kalau nggak dari hati tuh kok mereka tahu gitu, heran juga aku. Walaupun sudah baca tetap diganggu. Ayo, nggak boleh. Ngajar nggak munculin aku. Ngajar kamu. Nggak sopan ini. Kamu dari mana asalnya kok bisa ganggu mbaknya ini? Orang lain lagi kamu tobat. Tobat kamu. Tobat kamu. Kamu punya Tuhan nggak kamu? Ayo, mau ngapain lagi? Masih kompor maning. Awas ngompol maning. Kalau ibu nggak ada ngerasa pernah gatel atau apa nggak? Enggak gatal, cuma badan itu panas, Panas ya? Sama sakit perutnya gitu. Sakit perutnya. Apa? Maaf gatel di selangkangan. Siapa? Keputihan. Mbak ya? Iya, sempat keputihan. Berarti ini makhluk yang ganggu mbak nih? Sering di sini nyeri tanpa sebab. Oh alah. Kayak nyeri-nyeri mau head tapi ya enggak head. Ayo, awas lah, ngompol lagi. Kamu tuh jangan mengalihkan ini isu. Ini kan kita lagi bahas soal ibu nih. Kamu jangan ganggu mengalihkan isu ngomong masalah mbak. Ayo bilang dulu. Kamu tahu nggak sosok yang suka nindihin ibu dan ngelangkain ibu dan meluk lah? Lagi-lagi dia ngirim gambar cinta ke mbak loh. Kurang ajar nih. Nggak mau, saya nggak suka sama kamu. Saya sukanya sama manusia bukan sama setan. Ya benar pak. Kamu dengar sendiri dia nggak mau. Jangan ganggu-ganggu kamu. Oh. Udah tobat aja, bilang tobat. Aduh, kau ninggalin aku, sedih dia ditinggal mbak ke Hongkong. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bahasa kasar itu ya? Iya. Maaf kalau di Jawa Timur tuh kayak. Iya. Astagfirullah. Ini makhluknya sudah kabur nih, Panglima. Bisa dinetralisir akhirnya. Sementara Ismi sudah dikuasai makhluk gaib. Ayo mbak, kita pindah ke sini. Naruh itulah. Ya iya. Yang di kening aku bukan. Iya. Iya mbak, dekat lagi. Biasanya dia bicaranya lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk tuan rumah di sini. Iya, salam kembali. Salam, terima kasih. Akan kulo saking Kulo sakit daerah. Pantai. Itu pantai daerah Kebumen. Dekat rumah. Oh, pantai. kulo badhe dherekaken napa sing wonten teng mriki. Iya. Saged jawida. Nggak bisa, maaf Panglima nggak ngerti bahasa Jawa. Boleh bahasa Indonesia nggak Nyai? Sidik-sidik. Izinkan saya untuk menyampaikan Iya. perihal tentang kejadianmu. Iya. Karena kejadianmu persis arah untuk jalan pintas ke wilayahku. Tutukkan jantung. Tutukkan centong. Iya, perbatasan Oh. desa. Kecamatan Ayah. Jalan itu adalah jalan kecil yang membelah perbukitan Bukit Kapur. Iya. Iya benar.
Karena jalur itu sering terjadi kecelakaan, tetapi mengatasnamakan karenaku. Padahal banyak pihak yang menggunakan tempat itu untuk pesugihan. Tempat aku itu terkenal main kesugihannya. Karena pada saat pembangunan tempat itu terjadi suatu tirakat perizinan untuk membelah bukit tersebut. Maka bukan hanya sekali 2 kali, banyak yang mati di tempat itu. Iya. Banyak yang terjungkal di tempat itu. Iya. Karena dia 2 arah, kanan dan kiri. Tutukan ya. Iya. Sering memakan korban. Dan kau tahu, memang tempat itu sakral. Iya. Dan semua tahu. Maka pada saat kejadian itu, mereka tahu adanya tanda-tanda kau kena suatu keapesan yang sudah terperangkap oleh permainan antara manusia dan bangsa gaib di tempat itu. Berarti Kebetulan keterkaitan denganmu. Maka secara tiba-tiba kendaraanmu sulit kau kendalikan untuk peralihan. waktu pindah kopling ya Pak ceritanya itu? Iya. Aku sering Mbak juga? tiba-tiba lampu malam-malam mati, terus motor terasa berat kayak ada yang narik. Keterkaitannya adalah orang tuamu. Waktu Bapak gitu ya, waktu pindah Kenapa kopling jatuhnya. terjadi pada ibumu? Karena Tuhan menghendaki ini terhadap ibumu. Tetapi banyak keuntungan ibumu masih selamat, tidak terlintas kendaraan yang lain. Padahal di belakang ada kendaraan besar. Iya Pak. Waktu kejadian itu ada apa? Truk. Tapi berhenti. Walaupun saya di situ nggak bisa bangun juga mati di situ. Maka itulah harus Tetap disyukuri, Bu. Maka aku katakan kepadamu, itulah yang terjadi. Iya. Makhluk itu tetap mengikutimu. Mbah Tutuk yang selalu mendekatimu. Siapa? Mbah Tutuk. Tutuk kan di situ. Tutuk Pas ini siapa? Mbah Tutuk itu laki atau perempuan? Laki-laki Yang di mana? yang dari Tutukan tanjakan itu Oh, yang dari tanjakan. Mbah Tutuk itu baik apa jahat? jahat. Oh, Maka bukan hanya istrinya, suaminya pun sama mengganggu dirinya. Mungkin kau merasakan seperti tertindih batu besar. iya Bapak kan bilang rasa ketindihan, itu Mbah Tutuk ini yang biang keroknya ini. Aku senang denganmu, Darsi. Kenapa? Maka itu banyak diberikan keselamatan untuk orang tuamu pada saat kejadian itu. Bagaimanapun sulitnya, bapakmu tetap bisa mengendalikan kendaraannya. Hanya ibumu ada yang menariknya. Maka dia jatuh terduduk pada saat itu. Maaf kalau boleh tahu nih namanya siapa? Saya Dayang Meranti. Aku panggilnya Nyai Dayang Meranti ya. Karena dari tanjakan itu tidak jauh. Iya. Itu pantainya ada jalurnya dengan pantai selatan. Oh iya. Berarti ini pasukannya Bunda Ratu ya, Nyai Dayang. Ya, itulah yang aku ingin sampaikan. Keterkaitan dirimu adalah hanya dengan masa lalu. Nanti akan terungkap sih kalau Mbak berobat. Yang Ini kan ingin ku sampaikan hanya itu. Panglima. nah, Dan di atas bukit itulah ada kemarahan sosok Panglima yang menanti kekasihnya yang tak kunjung datang.
Oh, si makhluk yang tadi siluman anjing itu? Bukan. Lain ada lagi. Kisah di situ. Oh. Ada kisah zaman dulu seorang panglima Maka yang menunggu kenapa di desa itu dikatakan Kecamatan Ayah? Kecamatan Ayah kan Bapak, Kecamatan Ayah. Emang namanya Kecamatan Ayah? Baru denger aku. Desa Sakti. Saja yang Terima aku kasih. ingin sampaikan keterkaitannya dengan Ada kecamatan. Nama kecamatan ya. Ada sosok panglima yang ditinggal kekasihnya apa gimana sih? itu di luar dari permasalahan. Oh iya oke. Yang penting ini arah gangguan ibu udah ketahuan ya. Tempat kau terjatuh itu adalah di mana titik pusaran sebuah keterikatan perjanjian. Iya. Dan juga orang yang mempunyai kepentingan pesugihan. Oh, berarti kasihan karena juga. wilayah itu sangat kental dengan pesugihannya. Itu orang yang meninggal itu jadi tumbal. Tadi kan nggak ngaku kata setannya untuk mainan. Makasih Nyai. Makasih Nyi. Ya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalaji yasbahu indahu ila bizni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nama Allah. Ya, makhluk yang mengganggu Ibu Robiah sudah diusir sama Panglima Langit. Namanya Mbah Tutuk. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan mandi air doa untuk membersihkan dan juga memagari badan Ibu dari gangguan makhluk yang tidak baik. Ya, alhamdulillah Ibu Robiah sudah diterapi dan sudah terungkap akar permasalahan dari gangguan gaib yang selama ini mengganggu ya. Nah, Ibu kesan-kesannya gimana? Pengalamannya diobatin di sini bisa diceritakan? Ya, terima kasih saya ke sini, moga-moga jadi yang buat sembuh sekali sembuh gitu. Amin ya Allah. Yang jelas sih makhluknya sudah dibersihkan Ibu. Yang kalau dirasakan di badan perubahannya apa? Ya, Lebih yang masih enteng apa gimana? yang masih ini yang ganjal di sini tuh sini. Ya proses ya Bu. Nanti ada obat yang harus dikonsumsi. Tadi ada daun sirih, kunyit, terus pepaya, terus sampai daun kelor yang nanti dibuat di rumah. Terus ada juga doa yang harus disikirkan sebagai obat. Harus hafal Bu, nanti diamalkan ya Bu, biar cepat sembuhnya gitu. Yang jelas sudah nggak penasaran lagi gitu ya dari mana akar permasalahannya. Memang Panglima Panto tadi dari awal memang ada arah lain, tapi yang terkuat tuh yang ini, yang dari tempat kecelakaan itu.
Sehingga kalau yang terkuat sudah kita bersihkan, yang lain juga otomatis sudah nggak tahan gitu di badan ibu, udah lebur gitu ya. Mbak Darsi, apa kesan-kesannya? Lebih tenang sih, lebih plong, udah nggak ada negative thinking, udah tahu gitu arahnya dari mana. Katanya kalau seandainya dia nggak bawa ibunya berobat di Hong Kong juga dia kerja nggak tenang ya? Nggak fokus, nangis mulu tiap hari. Sebenarnya Mbak juga pengen berobat ya, mudah-mudahan nanti dimudahkan Allah ya. Amin. Akar permasalahannya juga biar terungkap. Katanya mau bawa suaminya nanti Panglima. Nah, kalau kesan-kesannya Mbak terhadap Mata Langit gimana? Ya, saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Nggak bisa berkata apa-apa, lega aja. Alhamdulillah ya. Kan Mbak selama ini nonton nih di YouTube. Sekarang lihat langsung. Satu kata apa untuk Mata Langit? Apa ya? Bersyukur. Allah mudahkan. Alhamdulillah ya. Kalau Bapak gimana Pak? Kesan-kesannya gimana? Ya, terima kasih sama Bapak Ibu sudah menolong keluarga saya. Mudah-mudahan keluarga saya selamat. Amin. Gusti Allah ijabah. Amin ya Allah. Ini kayaknya tempatnya bagus untuk penelusuran ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita ke sana ya. Harus. Karena kita ungkap kenapa kok namanya nama kecamatan kok nama ayah gitu. Ya mudah-mudahan kita juga dimudahkan ke sana nanti. Ya, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Robiah ini? Ya, ini ujian buat ibu dan bapak dan keluarga semua. Ambil hikmahnya, artinya Allah memberi kita ujian dan cobaan itu semata-mata Allah ingin kita lebih dekat kepadanya, lebih banyak beristighfar kepadanya, dan sabar, sholat, menjalani semua ujian. Insya Allah Allah memberi rahmatnya nanti, kasih dan sayangnya kepada ibu bapak dan keluarga semua, dan bagi Mbak Robiah juga sebagai anak yang sudah Mbak Sudarsi sebagai anak juga yang sudah benar-benar memperjuangkan ibunya ya, itu suatu dibilang pengabdian yang luar biasa. Seorang anak untuk seorang ibu itu mendapat keberkahan juga nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga nanti rezekinya juga makin berkah, makin berlimpah, dan istilahnya tuh di semua niat dan hajat Mbak itu nanti diijabah sama Allah. Sampai gitu. Dan terutama kepada ibu, terus semangat, jangan putus asa, perjuangkan terus kesehatannya, mohon terus kepada Allah untuk biar Allah benar-benar memberi kesembuhan yang total gitu ya. Ini masih dalam proses pengobatan, karena nanti ada obat yang harus diminum juga, dibuat, dan doa yang saya berikan tadi dihafalkan dan diamalkan, itu yang paling terpenting. Betul. Ya, semoga niat-niat ibu dan keluarga dijabah Allah Subhanahu Wa Taala dan dikabulkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.